Shalom. Ya, senang ketemu dengan saudara kembali di tempat ini dengan tema yang baru yaitu revolusi mental. Oh, saudara, saya mesti ingetin saudara mesti beli yang khotbah yang tadi Ibu Made itu ya, umum 1 dan 2 itu bagus banget tuh. Ngomong soal revolusi mental, tapi kita akan bergerak ke arah yang berbeda soalnya pada saat ini gitu ya. Kalau kita ngomongin soal revolusi mental, kita akan keinget sama program pemerintah yang ada sekarang yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental yang digagas sama Presiden Jokowi. Ya. Jadi kita akan ngomongin soal program ini dulu sebentaran. Ini promosi program pemerintah. Yang kelihatan kalau andai kata ada orang pemerintah di sini, saya minta gratis BPJS 5 tahun. Gerakan Nasional Revolusi Mental itu adalah sebenarnya gerakan yang digagas sama Presiden Jokowi. Walaupun ide orisinilnya sebenarnya bukan dari Presiden Jokowi. Dia ngambil dari Bung Karno sebenarnya. Jadi ini idenya memang dicetuskan oleh Bung Karno, sempat dipakai sama PKI tuh sebagai bahan propaganda. Jadi kalau andai kata ada yang ngomong bahwa pemerintah sekarang itu ngarah-ngarah ke sono gitu, itu hal yang beda deh, kita nggak bahas itu sekarang gitu. Cuma memang ini sempat dipakai sama PKI sebagai bahan propaganda dan yang jadi pertanyaan kan gini, mengapa program ide ini menarik nih sebenarnya? Kenapa kok ide ini dicetuskan lagi gitu, oleh Presiden Jokowi sekarang? Sebenarnya ada apa sih dengan Indonesia? Ini sedikit fakta tentang Indonesia. Pada bulan Mei 2016, Indonesia itu sudah masuk ke dalam 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Mei 2016 kemarin. Padahal pemerintahan yang dahulu memprediksi Indonesia baru sampai posisi ini kira-kira tahun 2025. Tapi ini kita maju lebih cepat malah. Jadi Mei tahun lalu kita udah masuk ke peringkat 8 dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Nomor 1 tetap Cina, nomor 2 Amerika Serikat. Cina itu 17% menguasai perekonomian dunia, Amerika Serikat 15% perekonomian dunia, Indonesia kira-kira 2,5% perekonomian dunia. Masuk 8 besar loh, kita ngalahin Prancis, keren ya. Dan kalau dari ini perekonomian terbesar ya, kalau dihitung dari perekonomian terbaik di dunia, dengan kinerja terbaik di dunia, Indonesia masuk peringkat 16. Tandanya begini, ini kan berarti begini ya, dari tahun ke tahun Indonesia itu makin makmur. Dari tahun ke tahun Indonesia itu makin diberkati. Karena meningkat terus. Kalau saudara lihat grafiknya kayak gitu tuh, ini grafik dari IMF nih. Peningkatan kesejahteraannya Indonesia tuh tinggi, peringkat perekonomiannya. Dan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Salah satu contoh negara yang mayoritas muslim yang mampu menjalankan demokrasi dengan sangat baik. Pergantian kepemimpinan sekarang sangat demokratis. Dan ini kebaikan ini yang dikenal sama dunia ya. Tapi ironisnya nih. Berdasarkan survei internasional, untuk hal-hal yang baik, Indonesia ranking terbawah. Untuk hal-hal yang baik, Indonesia ranking terbawah. Untuk hal-hal yang jelek, Indonesia ranking teratas. Contoh nih, data Transparansi Internasional menunjukkan persepsi tentang tingkat korupsi di sektor publik dari 177 negara. Indonesia ranking 114 dengan indeksnya 32. Indonesia kalah sama Ethiopia. Ethiopia 111, bayangin. Ironis kan? Semakin makmur, tapi kok tingkat korupsinya tinggi. Coba kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini mentalitas masyarakat kita. Saling serobot di jalan raya. Dengan aneh kan? Nggak mau antri. Kurang penghargaan terhadap orang lain. Kalau begini ceritanya, kelihatannya kayak ada yang paradoks. Semakin makmur, tapi korupsi. Demokratis, tapi sekarang udah mulai muncul intoleransi di mana-mana. Apa yang salah sebenarnya dengan Indonesia? Inilah yang dicoba dicari tahu jawabannya sama presidennya menjawab sekarang, Pak Jokowi. Dan hasilnya adalah gerakan ini, yang namanya revolusi mental. Menurut dia, permasalahannya adalah ini. Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia baru sebatas struktur. Baru sebatas ngomongin soal peraturan. Baru sebatas memperbaiki sistem.
tapi nggak pernah menyentuh ke hati dan pikiran rakyat, nggak mengubah itu. Kalau diringkas dalam bahasa sederhananya, Jokowi pernah ngomong gini, Presiden Jokowi pernah ngomong kayak gini, Jokowi kayak kenal deket aja ya. Percuma membangun fisik tanpa membangun pola pikir masyarakat. Oleh karena itu gerakan ini dicetuskan. Sistemnya boleh bagus, tapi kalau masyarakat, manusia yang menjalankan sistemnya nggak benar, percuma tuh sistem. Gitu, kira-kiranya kayak gitu. Peraturannya oke, tapi kalau manusia yang menjalankan peraturannya nggak benar, percuma peraturannya. Dibutuhkan ada yang namanya revolusi mental. Perubahan yang mendasar, ini revolusi mental artinya perubahan yang mendasar dalam cara berpikir kita untuk merespon, bertindak, dan bekerja. Itu revolusi mental. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, dapat dilihat di revolusimental.go.id. Ini webnya menarik, saudara bisa lihat dan sekali lagi kalau ada orang pemerintah, saya minta BPJ saya. Tapi kalau ngomongin soal revolusi mental, sebenarnya bukan cuma masalah di pemerintahan sih, tetapi ini sebenarnya juga dibahas di dalam Alkitab. Dan ini yang mau kita bahas sekarang loh, ngomongin soal revolusi mental secara Kristiani, sebenarnya modelnya kayak gimana sih? Ada sebenarnya dalam Alkitab, cuma beda bahasa aja. Nggak ada terang-terangan muncul kata revolusi mental, tapi sebenarnya ini dibahas. Mari kita buka Efesus pasal yang 4, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan kepada saudara secara dengan cepat ya. Efesus 4 ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, udah mulai kecium nih bau revolusi mentalnya ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu sedikit sekelumit revolusi mental sebenarnya yang ada di dalam kekristenan. Mari kita ngomongin soal revolusi dulu. Revolusi sebenarnya berasal dari bahasa Latin revolutio yang artinya berputar arah atau berbalik. Ini kan sebenarnya mirip dengan pengertian metanoia. Metanoia itu biasa diterjemahkan sebagai pertobatan kalau di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara ketemu kata pertobatan itu metanoia. Metanoia juga artinya sama loh sebenarnya, berbalik arah. Dan kalau di-compare pengertian revolusi mental yang tadi kita bahas di depan dengan arti metanoia, revolusi mental itu adalah perubahan yang mendasar di dalam cara berpikir kita untuk merespon, bertindak, dan bekerja. Perubahan yang mendasar. Kalau itu revolusi mental ya. Kalau metanoia, ini sengaja saya pakai bahasa Inggris supaya saya kelihatan keren. A fundamental change, perubahan yang mendasar juga di dalam cara berpikir, dan cara hidup. Mirip kan? Kata kuncinya adalah perubahan yang mendasar. Itu kata kuncinya. Situasinya persis sebenarnya seperti dalam konteks yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi. Di dalam gereja juga kayak gitu, kayak gini modelnya. Kita bisa bikin gereja sebagus apapun, sistem gereja sebaik apapun, tapi kalau andai kata orang-orang di dalamnya nggak metanoia, hancur juga gerejanya. Kita bisa mempersiapkan keluarga sebaik apapun. Oh ngomong-ngomong, kalau mau nikah di GC Bethlehem agak lama loh, panjang loh. 6 bulan sebelumnya mesti daftar, mesti ikut BPN, mesti ada konselornya dulu gitu ya, panjang gitu. Kalau andai kata saat bukan jemaat, setahun sebelumnya mesti daftar.
Dan jujur ya, pada waktu kita memperbincangkan waktu, kita tadinya mau tarik lagi. Tadinya nggak setahun, mau dimundurin lagi. Nggak 6 bulan, tadi mau 9 bulan. Karena kita lagi memikirkan bagaimana proses-proses apa yang harus disiapkan untuk saudara ready gitu untuk menikah gitu kan ya. Saking ini, kok saya jadi bocorin rahasia ya. Mau bikin kelas pacaran karena kita mau mempersiapkan diri supaya ketika saudara pacarannya udah bener. Wah, itu sampai kepikiran sampai sejauh itu loh, beneran serius. Jadi kalau dipikir-pikir, lama-lama kelas bayi aja kita ngajarin bagaimana pacaran yang benar. Karena kita mau mempersiapkan diri itu. Tapi gini ya, sebaik apapun sistemnya dibangun, sekuat apapun persiapannya, kalau ada kata yang ngejalaninnya nggak metanoia, nggak ada revolusi mentalnya, nggak berhasil. Jadi harus ada perubahan dulu loh, mesti ada revolusi mental dulu loh. Usaha juga sama. Sebagus apapun khotbah yang ditaruh di sini, sebagus apapun saudara ikut seminar-seminar rohani tentang bagaimana membangun bisnis yang baik, tapi kalau andai kata saudara nggak metanoia, nggak punya mental yang baik, susah juga. Oleh karena itu kita oke. Dalam bahasanya Efesus tadi, metanoia ini kayak gini nih, menanggalkan manusia lama, menggunakan manusia baru. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Itu metanoia tuh. Dan dari Efesus pasal yang keempat kita akan ngebahas soal 4 faktor yang mendorong seseorang untuk berubah. Kalau andai kata kita mau memakai manusia yang baru, mari kita bahas faktor-faktornya. Gitu ya. Oke, ini saya baru mulai, tadi baru pendahuluan doang tuh. Situasi. Faktor yang pertama, situasi. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan 24 mengatakan seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, situasinya adalah kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Ada percobaan yang menarik, ada satu percobaan yang menarik. Ini percobaan ini dilakukan oleh Brian Wansink dari dia itu Consumer Behavior Professor di Food and Brand Lab Cornell University. Dia melakukan satu percobaan popcorn. Jadi dia ngumpulin orang masuk ke dalam satu bioskop, dan orang-orang di bioskop itu dikasih popcorn. Popcornnya sebagian dikasih popcorn dalam ukuran yang besar, jumbo, kotak gede. Kalau di percobaan dibilangnya mirip kayak ember. Saya susah tuh neranginnya. Pokoknya seember popcorn aja. Lalu yang sebagian lagi dikasih popcorn yang ukurannya sedang. Popcorn ukurannya sedang. Yang bikin heboh adalah popcornnya adalah popcorn yang dibuat 5 hari yang lalu. Bukan yang baru jadi. Jadi ini popcornnya udah melempem punya. Udah kagak ada rasanya. Salah satu peserta yang ketika menulis evaluasi bilang popcorn itu rasa styrofoam. Katanya saking nih, dan 2 orang nggak sadar bahwa itu popcorn gratis, minta uang balik. Saking nggak enaknya. Tapi ini popcorn nih, tapi pokoknya 2 nih ya dibikin ya. Tadi ember besar sama satu lagi ukuran sedang. Lalu mereka makan, dan sebenarnya tujuan dari survei ini sederhana. Apakah orang yang mendapat wadah lebih besar makan lebih banyak? Itu aja pertanyaannya yang pengen dicari. Dan hasilnya adalah orang yang menerima popcorn dalam wadah yang lebih besar secara rata-rata makan 53% lebih banyak daripada orang yang makan popcorn dalam wadah yang lebih kecil. Bingung ya? Dari orang yang menerima popcorn yang lebih besar makan secara rata-rata 53% lebih banyak daripada yang makan di wadah yang lebih kecil. Percobaan ini diulang berpuluh-puluh kali dengan diubah indikator-indikatornya. Yaitu filmnya dirubah, film komedi, film action, film horor, pokoknya waktunya dirubah, setelah makan, sebelum makan, siang, pagi, siang, malam, dan segala macam. Tapi indikator yang sama tetap, yaitu popcorn satu ukuran gede, ukuran jumbo, satu lagi ukuran yang sedang. Dan hasilnya tetap konsisten, bahwa orang yang dikasih popcorn dalam wadah yang lebih besar makan lebih banyak daripada orang yang dikasih popcorn dalam wadah yang sedang. Kesimpulan yang diambil adalah kalau mau mengurangi makan popcorn, makanlah dengan wadah yang lebih kecil.
Itu kesimpulan yang diambil. Berarti, kalau andai kata saudara mau diet, makan dengan wadah yang Yunil, saudara, ini menyenangkan hati saya sebenarnya. Benar, serius. Karena gini, kalau saudara ngelihat saya gemuk sekarang, itu bukan salah saya, salah piring. Tapi hilangkan unsur kemasannya. Kita dengan mudahnya berpikir seperti ini, tergoda untuk berpikir seperti ini. Kenapa ada orang makan 53% lebih banyak dibandingkan yang lain? Emang tuh orang lebih rakus saja. Tapi di indikatornya dirubah mode kayak bagaimanapun, ternyata yang menjadi faktor bukan orangnya. Yang menjadi faktor penentu adalah bungkusnya, kotaknya yang menjadi faktor penentu, bukan orangnya. Betapa kita tuh bisa memindahkan, men-shift tuh dari hal yang sebenarnya sederhana, yaitu kotak, menjadi yang jauh lebih rumit, orang yang rakus. Padahal yang faktor menentukan adalah kotaknya. Jadi kesimpulannya kan jadi kayak gini. Yang tampak sebagai masalah pada manusia, seringkali sesungguhnya bisa jadi masalahnya pada situasinya, bukan pada manusianya. Secara tidak sadar kita didorong oleh lingkungan untuk melakukan sesuatu. Dan ini dialami oleh Ray, ini, anak saya. Bisa diputar nggak videonya? Ini ada sedikit penayangan tentang Ray, anak saya ini ya. Dan kita akan buktikan, ini benar nggak sih, bahwa dia nih didorong melakukan sesuatu oleh lingkungannya gitu. mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara telah bersatu. Kita seluruh jiwa tercurah saat itu. Boleh bergerak? Ya, itu Ray. Yang dipertanyaan gini, pada saat kita nyanyi lagu girang gitu, nyanyi pujian, dia tepuk tangan, saya bangga loh orang tuanya, saya rekam tuh gitu. Tapi dalam hati saya mikir, nih orang ngerti nggak ya dia lagi tepuk tangan lagi ngapain? Dia tepuk tangan aja. Dan pas yang kedua kan lagu kemesraan ini, bayangin aja lagu kemesraan ini angkat tangan. Apa kita mau tiru? Kemesraan ini, mari kita angkat tangan puji Tuhan sembah dia. Tapi kenapa Ray angkat tangan? Karena dia biasa ngedengerin di gereja, kalau andai kata lagunya yang sendu model-model kayak begitu, angkat tangan orang-orang. Dia angkat tangan. Dan ketika lagu girang model kayak begitu, semua pada tepuk tangan, dia ikut tepuk tangan. Jadi pas lagi ketemu lagu girang, dia tepuk tangan. Pas lagi lagu sendu, dia kagak tahu tuh lagu rohani apa bukan, pokoknya gua angkat tangan aja. Dia nggak ngerti makna, dia cuma ikut-ikutan. Kita bisa mengikuti sesuatu jadi kebiasaan bukan karena kita ngerti loh, tapi karena kita ngikutin orang lain yang udah melakukan itu duluan tanpa tahu maknanya apa. Asal ngikut aja. Jangan ketawa. Nih soal Ray kita bisa ketawa padahal ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita mengerti kenapa kita melakukan itu. Contoh nih ya, kemarin lagi ngobrol-ngobrol nih di staff di ini. Wanita hamil katanya nggak boleh bawa yang tajam-tajam. Dan suaminya nggak boleh mukul-mukul. Nggak boleh mukul paku. Jadi udah diingetin tuh sama pas lagi salah satu hamil, diingetin suaminya, pokoknya lu jangan mukul-mukul paku ya. Dan dia nggak boleh mukul paku selama 9 bulan kehamilan.
Ditanya nih, kenapa nggak boleh mukul paku? Kalau andai kata mukul paku, anaknya lubang pantatnya jadi 2. Bingung nggak? Apa coba hubungannya mukul paku sama lubang pantat? Itu misteri yang tak terpecahkan sebenarnya sampai sekarang. Tapi gini nih, ini kan banyak nih yang model-model kayak gini ya nggak? Pertanyaannya, mau diikutin apa enggak? Kebanyakan bilang, kita mah nggak percaya, tapi daripada resiko, ikutin aja, betul nggak? Iya nggak? Daripada resiko antara anak gue lubang pantat 2. Kalau saya bilang kemarin, bukannya jadi beraknya jadi lebih cepat menghemat waktu. Tapi ya gini ya, tapi kan gini ya, percaya nggak percaya loh, ikutin. Tapi kita kagak ngerti maksudnya apaan. Satu lagi nih, ini contoh yang saya alami nih. Saya pernah cerita ini di sini juga nih sebenarnya. Jadi di rumah saya yang dulu di waktu saya tinggal di Sukamulya, belakangnya itu kan Kali Ciliwung, ada jembatan. Saya biasa ngajakin Ray itu jalan-jalan kalau sore, ngelewatin jembatan sana, nyebrang ke Jalan Riau. Jadi kita nyebrang jembatan Kali Ciliwung itu bolak-balik. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, penduduk situ ngomong kayak gitu. Pak, menurut kebiasaan sini nggak boleh anak kecil dibawa nyebrangin jembatan kalau lewat maghrib. Nggak boleh. Oh gitu? Begitu dia bilang. Iya Pak, nanti kenapa-napa. Gitu kan? Oh kenapa-napa ya. Orang saya dari dulunya biasa nyebrangin situ bolak-balik maghrib kok nggak masalah apa-apa. Tapi pas dibilangin itu, pas saya mau nyebrangin jembatan lagi, langsung keingetan loh, nanti ada apa-apa. Yang kemarin-kemarin biasa-biasa aja tuh. Akhirnya saya nyebrang jadi takut-takut, apa-apa ada apa. Sampai berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tadinya nggak ngapa-ngapa, lihat. Ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. 2 Timotius 3 ayat 5, ini juga jangan-jangan ini yang terjadi pada akhir zaman. Secara 2 Timotius 3 ayat 5, ciri-ciri manusia akhir zaman kan ngomong gini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan, jauhilah mereka itu. Jangan-jangan pada akhir zaman banyak orang datang ke gereja sih cuma gara-gara kebiasaan aja. Tapi sebenarnya mereka nggak percaya bahwa di dalam ibadah ada kekuatan. Situasi yang membuat orang enggan untuk berubah. Tapi situasi juga yang membuat orang bisa untuk berubah. Ambil contoh nih ya. Waktu ke Hong Kong, waktu saya ke Hong Kong, kan ini orang Indonesia tadi dibilang kan nggak tertib ya. Tapi lucunya begini, kalau andai kata beberapa waktu lalu saya ke Hong Kong, lalu ikutin Natal para TKI, konjen RI di Hong Kong ngomong kayak begini. Kalau andai kata di Hong Kong kita semua pada terbiasa hidup tertib kan ya, tolong dong kebiasaan hidup tertib ini dibawa pulang ke rumah. Saya mikir loh waktu dia ngomong kayak gitu. Mikirnya begini, orang Indonesia nggak tertib, kalau nyampe Hong Kong tertib. Tertib bener. Dan itu saya ngerasain sendiri. Di Hong Kong kalau naik eskalator, tangga jalan, ketika naik tangga jalan, kalau andai kata nunggu tangga jalan ini sampai ke atas, harus ada di kanan. Ada aturan itu. Jadi naik tangga jalan harus di kanan, otomatis loh saya bergerak ke kanan. Nggak usah dibilangin. Padahal kalau di sini kalau eskalator bodo amat, kanan, kiri, tengah, atas. Tapi kalau di Hong Kong ke kanan, di kanan, kirinya mesti dibiarin kosong. Tujuannya buat apa? Kalau andai kata ada orang yang mau lewat cepet dia jalan. Jadi kirinya sisi kiri kosong. Kok bisa begitu ya? Orang Indonesia yang di BTM suka wah gitu ngacak gitu. Di Hong Kong ke kanan, tetap di jalurnya di kanan, nggak bergerak. Zebra cross, kalau andai kata nyebrang di zebra cross, nggak sembarangan. Zebra crossnya di ujung sono, jalan ke sono. Di sini kan bodo amat ya nggak ya? Zebra cross di mana? Biarin aja zebra cross 10 meter di situ aja, tetap di sini nyebrangnya. Dan kalau lampu merah, nunggu yang jalan kaki itu hijau. Baru jalan. Saya pernah ngelihat di sini ada angker memang.
Itu di lampu merah padahal yang hijau itu maksudnya yang mobil jalan, tiba-tiba dia nyoba berhenti semua. Kekuatan tangan lebih hebat dari lampu merah. Tapi dia kok situasi mendukung orang untuk berubah. Oleh karena itu gini ya, itulah kenapa faktor pertamanya kita ngomongin soal situasi. Dan ini yang diingatkan oleh Paulus loh ketika kita lagi ngomongin soal perubahan mental, soal revolusi mental. Yang ditekankan oleh Paulus adalah situasi dan kondisi kita udah gak kayak dulu lagi. Kamu itu manusia baru, bukan manusia lama. Karena kita manusia baru, kamu jangan berpikir seperti manusia lama gitu. Kamu udah di tempat yang baru, oke, kalau kamu manusia lama mungkin kamu melakukan A, B, C, D, mungkin kamu percaya sama tahayul A, B, C, D, tetapi ketika kamu kamu ini manusia baru dan kamu ada di dalam Tuhan, kamu harus berubah loh, situasi kamu berubah, kondisi kamu berubah, oleh karena itu kamu harus berubah. Itu yang ditekankan sama Paulus. Situasinya. Revolusi mental, kita harus belajar melihat situasi kita dan kadang-kadang, ini permasalahannya dengan kita orang percaya adalah kita lupa situasi. Kita lupa kondisi kita, bahwa kita adalah manusia yang baru. Bukan manusia yang lama. Ingat, saya adalah manusia yang baru. Dan karena saya manusia baru, tindakan-tindakan saya yang lama nggak seharusnya saya ikutin lagi. Itu faktornya itu ya, tamat ya, yang dipakai. Ingat siapa kita adalah manusia baru. Situasi, kondisi kita udah berubah, nggak seperti manusia yang lama. Yang kedua, mari kita ngomongin soal tujuan. Efesus 4 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada tujuan yang ditaruh. Yaitu tujuannya membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada satu kampanye susu rendah lemak. Ini yang ngadain kampanye adalah Steve Butterfield dan Bill Rager di West Virginia. Sebenarnya ide mereka berdua itu awalnya adalah bagaimana caranya membujuk orang supaya makan makanan yang sehat. Tetapi yang menjadi kendala adalah mau mulai dari mana? Makanan model kayak apa? Apa kita mau ngomongin soal frekuensi makannya? Apa kita mau ngomongin soal kapan makannya? Apa mau ngomongin soal... Akhirnya terlalu banyak, terlalu rumit, terlalu ribet yang susah untuk diformulasikan untuk suatu bentuk kampanye. Banyak banget, pusing orang nanti mikirinnya, begitu banyak, terlalu rumit. Akhirnya mereka berdua mencoba mencari sebenarnya faktor apa sih yang membuat orang paling tidak sehat. Makanan apa yang dimakan yang paling tidak sehat, dan mereka ketemu susu sebagai faktor yang utama. Lucu ya, untuk di Amerika Serikat susu itu jadi kebiasaan soalnya. Dan orang Amerika minum susunya yang biasa diminum adalah susu full cream. Kayak kalsium tetapi sayangnya tinggi juga lemak jenuh. Jadi susu ini yang jadi faktor. Kalau andai kata dirubah susunya, mungkin tingkat lemak jenuh yang masuk dalam tubuh berkurang. Nah sekarang tambah lagi nih, pemikiran nih. Kalau andai kata ketemu satu faktornya, ini faktornya susu, kita mesti ngapain? Larang orang minum susu, kurangin frekuensi minum susu atau gimana? Akhirnya ketemunya adalah, ide menariknya adalah jangan mengubah kebiasaan orang minum susu, tetapi adakan kampanye supaya mereka minum susu skim atau susu rendah lemak. Dan kalau begitu kita cari target pasar. Dan mereka mengadakan suatu percobaan di satu daerah yang namanya West Virginia. Dan di situ mereka jor-joran kampanye, kalau andai kata minum susu yang penuh dengan yang tinggi lemaknya, tingkat lemaknya, itu sama aja kamu makan lemak segepok-segepok gitulah, ditunjukin sama mereka, demonstrasi dan segala macam gitu ya. Uniknya begini, setelah selesai masa kampanye, mereka menilai, mereka mengkalkulasi berapa banyak susu rendah lemak yang terjual, dan hebohnya adalah penjualan susu rendah lemak yang terjual meningkat 3 kali lipat dibandingkan sebelum kampanye. Intinya ini, jikalau ada kampanye yang mengatakan, sebenarnya lebih efektif mengatakan begini, belilah susu rendah lemak daripada mengatakan jadilah sehat. Tujuannya lebih spesifik dan itu lebih mengena.
Karena kalau andai kata dibilang jadilah sehat, orang bingung. Jadi sehat tuh kayak apa ya? Abstrak tujuannya. Terlalu rumit, terlalu banyak faktor. Jadi karena rumit, terlalu banyak faktor, otak mumet mikirnya. Dan karena otak mumet mikirnya, akhirnya nggak kemana-mana gitu. Lebih gampang ngomongnya gini, kamu mesti beli ini, 1 titik langsung gitu. Dan itu lebih efektif. Kesimpulannya jadi gini, yang tampak sebagai hambatan bisa jadi sesungguhnya bukannya hambatan, tapi ketidakjelasan tujuan atau jangan-jangan salah tujuan. Karena nggak jelas tujuannya apa, nggak ringkes gitu, nggak bisa dilakukan, terlalu rumit, terlalu ribet. Saya kasih contoh yang bagus ini adalah yang berikutnya. Next. Nah, ini saya screenshot dari yang webnya Revolusi Mental Pak Jokowi. Di situ ada nilainya diborong integritas, subnilainya keluargaan, contoh perilaku. Coba sampai begini nih ya. Bersih, antri, hak orang cacat dihargai, hak pejalan kaki dihargai, aman berkendara. Lihat tuh ya. Mereka tuh, dia tuh ngomonginnya udah ke level detail, praktis yang bisa dilaksanakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau andai kata saudara bingung, integritas itu apa ya? Mikirin integritas saja ribet loh, 1 buku loh. Kalau bingung integritas ini modelnya kayak apa, ikutin aja contoh perilakunya. Langsung bisa dijalanin, itu. Etos kerja subnilainya profesional, mari kreatif. Contoh perilakunya tepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan. Itu langsung ke contoh perilaku. Ini yang lebih efektif sebenarnya dibanding kita ngomongin soal etos kerja. Titik, stop. Kalau andai kata kamu bekerja, kamu harus punya etos kerja. Udah selesai. Orang-orang pada bingung. Etos kerja tuh hewan sebelah apa ya? Mungkin nggak ngerti. Tapi kalau andai kata langsung perilaku, itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, sebenarnya model kayak begini diikutin sama Rasul Paulus ketika nulis surat Efesus ini. Saudara tahu manusia baru modelnya kayak apa? Ini loh yang dikatakan yang dilakukan oleh manusia baru. Buang dusta dan berkata benar. Jangan suka bohong. Jangan berbuat dosa ketika marah. Nah, nih seru nih kan. Pokoknya kalau marah mikir dosa apa enggak gitulah. Jangan mencuri. Bekerja keras. Baikkan sesuatu kepada yang berkekurangan. Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Ucapkanlah perkataan yang baik dan membangun. Ini baru sebagian loh. Pengen tahu lebih lanjut, saudara baca di Efesus yang tadi itu. Jalankan itu, kalau andai kata saudara bingung manusia baru konsepnya. Secara teologi terlalu rumit mungkin. Tapi kalau andai kata saudara, saya mau berubah, enggak seperti saya dulu, tapi saya mau berubah menjadi yang lebih baik. Saudara ikutin aja secara praktis apa-apa yang diucapkan di situ. Dan itu dijabarkan di situ. Ini ngomongin soal yang kedua, yaitu ngomongin soal tujuan. Kalau yang pertama, tadi kita lagi ngomongin soal situasinya, yang kedua kita ngomongin tujuannya, kita ngomongin yang ketiga nih sekarang, soal kemauan sekarang yang ketiga. Efesus 4 yang ke-22 dan yang ke-22 dan yang ke-23. Terus menit lagi. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ini ada eksperimen lagi nih, Ini kita main eksperimen mulu nih. Eksperimennya gini, eksperimen ini diadakan di satu universitas dan dikumpulkan sekelompok mahasiswa yang lapar. Jadi maksudnya lapar, setelah lapar dimasukin lagi ke dalam satu ruangan, ditunggu 3 jam, coba bayangin ya. Jadi ini udah kelaparan, ditunggu 3 jam dalam satu ruangan nggak boleh makan. Jadi hasilnya memang orang-orang yang perut keloncongan, gitulah. Lalu di dalam ruangan itu, setelah selesai 3 jam mereka disuruh berdiri, masuk ke dalam ruangan lainnya, dan di dalam ruangan lainnya itu dibagi menjadi 2. Di dalam ruangan itu dimasak kue coklat, itu dimasak sehingga harumnya memenuhi ruangan. Tetapi sayangnya begini, yang boleh makan coklat dan kue coklat itu hanya sebagian, setengah. Mereka dikasih kue coklat sama makan coklat setengah. Setengahnya lagi dikasih makan apa? Setengahnya lagi dikasih makan lobak. Jadi setengah makan coklat, setengah makan lobak, makan sayuran. Setelah diberikan seperti itu, si yang tukang uji keluar. Contoh ujiannya cuma sederhana.
bisa tahan diri nggak makan lobak? Sambil ngelihat temennya makan coklat. Makanya dibiarin suasananya nggak ada orang di situ kecuali mereka doang. Hasil tesnya adalah 100% berhasil menahan diri. Wih, keren kan? Jadi cuma makan lobak sambil ngeliatin orang makan coklat. Tuh ya, ini berhasil menahan diri. Kesimpulannya gini, tekad bisa menahan nafsu. Oh, tuh dibuktikan. Berhasil berarti. Setelah selesai ujian pertama, langsung diajarkan tes yang kedua, dan ini yang menarik. Tes yang kedua, mereka dikasih teka-teki. Bentuknya jigsaw, puzzle gitu ya, puzzle yang sebenarnya nggak ada jalan keluarnya. Jadi mau digimanain juga gak bakal dapet aja, gak bakal berhasil. Mereka dikasih kertas, lalu dikasih setumpuk kertas, boleh coba, ada terserah, berapa kali boleh terserah. Tapi sebenarnya nggak ada jalan keluar ini. Dan coba tebak tes hasilnya. Orang yang si pemakan coklat membutuhkan waktu 19 menit dan 34 kali percobaan sebelum menyerah. Rata-ratanya gitu. Rata-ratanya 19 menit, 34 kali percobaan. Sebelum ngomong, saya nyerah. Tapi yang makan lobak, rata-rata yang dibutuhkan untuk menyerah adalah 8 menit dan 19 kali percobaan. Kok bisa begitu? Lebih cepat nyerah yang makan lobak. Tahu nggak permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah gini. Si pemakan lobak, kenapa dia lebih cepat menyerah? Karena dia udah kehabisan energi. Nahan diri nggak makan coklat. Beberapa teori psikologi mengatakan begini. Pengendalian diri itu ada batasnya. Menahan diri itu ada energinya. Si pemakan coklat nggak repot-repot pengen makan lobak. Kecuali kelinci. Jadi si pemakan coklat, ketika dia makan coklat energinya full. Dia nggak nahan diri, nggak nahan apa-apa soalnya. Ketika diberikan ujian baru, tingkat energinya masih full. Si pemakan lobak, karena dia udah pakai itu untuk menahan diri, nggak makan coklat, energinya udah mulai menurun. Pengendalian dirinya. Dan ketika ditambah lagi, dia cepat habis, set gitu, lebih cepat nyerah dia. Ini menarik karena menariknya begini. Berarti yang tampak seperti keengganan sebenarnya bisa jadi keletihan sama kehabisan daya. Bisa dibilang kayak gini, jangan-jangan orang menyerah itu gara-gara frustrasi sebenarnya, bukan karena dia nggak mau, tapi gara-gara frustrasi, kehabisan energi. Ini kan jadi contoh sehari-harinya nih ya. Ini orangnya datang nggak hari ini ya? Saya jadiin contoh nih, orangnya nggak tahu. Saya kemarin beberapa bulan waktu lalu sih, ngerojok-rojok seseorang untuk ganti handphone. Saya sebut aja mereknya ya, dari BlackBerry lama banget, BlackBerry lama ke Android. Saya dorong-dorong orang gitu, dan bilang begini, Android, kameranya lebih keren dari, ya itu mah kameranya, burem, VGA. Jangan kan dipecahin gede, dipecahin kecil aja, mungkin kamera aja pecah, mata bolong-bolong begini, blok gitu, kotak-kotak. Udahlah katanya pindah aja, orangnya masih nggak mau. Terus saya nih tuh liatin tuh, lebih gampang dioperasiinnya, gitu. Saya ngomong sama dia, terus bisa Facebookan lebih enak, gitu ya. Dia orangnya rada gaptek sih sebenarnya, jadi dia juga nggak ngerti Facebook itu apa. Cuma saya bilang nih bisa hubungan lo sama temen, pokoknya asik nih, pokoknya saya gerojok-gerojok dia. Pada akhirnya momennya tiba, di mana dia akhirnya dapat handphone Android. Iya. Seneng? Enggak, muncul masalah baru. Ketika pakai handphone Android, oke, ini gimana kok? Downloadin dong, downloadin BBM, downloadin WA, downloadin apa? Waduh, kayaknya kamu mesti punya email supaya terhubung dengan Play Store. Dia nggak ngerti email itu apa, serius. Akhirnya saya mesti buatin emailnya. Bisa download Play Store. Oh, seneng kan? Ke download BBM-nya. Masalah baru lagi muncul. Pas dia buka BBM-nya,
Oh, yang kemarin itu yang pin-pin yang ada di BBM saya yang lama, gimana caranya supaya bisa ketarik semua? Nah lo, saya jelasin kemarin gini, kamu mesti pin yang lama kamu mesti ikat sama email kamu. Email kamu nanti tinggal pas kalau andai kata pindah ke yang baru nih, kamu tinggal buka emailnya, kamu ketik nih kamu email kamu, nanti semuanya kedownload sendiri kok. Jujur nih ya, saya ngomong bahasa Indonesia tapi seakan-akan saya ngomong bahasa Inggris, dia nggak ngerti sama sekali apa yang saya omongin, nggak ngerti sedikit pun. Lucunya karena nih handphone BBM lama banget, emailnya susah banget. Akhirnya ujung-ujungnya saya ngomong ke dia gini, kayaknya kamu mesti add deh satu-satu teman kamu yang ada di BBM kamu. Mulai tuh, dia natap mata saya seakan-akan gak percaya apa yang saya lagi omongin. Gitu ya, dia mulai. BBM selesai, muncul masalah ini ya. Masalahnya apa? Kontak semua yang dia udah simpan. Ini kontaknya gimana caranya? BBM lama, nggak bisa ini kontak banyak, saya nggak tahu nih ya, apa benar-benar nggak bisa, apa sayanya nggak ngerti. Pokoknya nggak bisa klik semua kontak dipindahin ke handphone yang baru pakai Bluetooth. Saya ngomong sama dia gini, Bluetooth-nya dua-duanya nyalain, pairing Bluetooth-nya, lalu dia kagak ngerti semua apa yang saya omongin. Pada akhirnya saya coba Bluetooth pindahin, akhirnya gini ya, ujung-ujungnya saya ajarin caranya tapi nggak bisa semua, satu-satu. Kebayang nggak tuh 500 kontak pindahin satu-satu? Terus saya ngomong gini loh sama dia, kayaknya sih pas lagi dipindahin, kamu simpen aja di Google supaya nanti kalau andai kata pindah handphone baru, kontaknya gampang. Kamu tinggal aktifin email kamu, semua kontak terkirim. Dia ngomong begini sama saya, gue gak bakal ganti handphone baru. Kaget tuh saya digituin. Gini, dia ngelihat saya nih, seakan-akan saya lagi ngejurumusin dia. Bener loh, serius. Dan saya waktu itu jadi ngerasa guilty, kayaknya ini orang bikin, dan gini, saya lagi ngebayangin nih ya, saya lagi ngebayangin di otaknya dia, kayaknya pas lagi dia ngalamin kesusahan itu, dia mikir gini, BlackBerry gue yang lama gue kemanain ya, lebih enak pakai BB itu kayaknya, lebih enak, lebih nyaman, lebih nyambung, lebih asik, gak perlu repot-repot begini, gitu tuh. Itu ada godaan tuh, untuk kembali ke yang lama, karena yang baru ribet banget pakai yang baru, banyak banget sih. Mesti ini, mesti itu, ribet banget gitu lah kira-kira. Ini kan juga sebenarnya mirip nih, pas saya lagi ngomong gini, saya mikir-mikir gitu, kenapa dia marah-marah ya? Saya sebenarnya. Dia maksud dia bukan dia nggak mau berubah loh, dia bukan nggak mau ngerubah handphone, bukan, tapi dia frustasi gitu, susah dia gitu sama hal yang baru. Tapi sekarang nih, kondisi sekarang nih ya, ngajakin ngomong dia susah. Kenapa? Karena dia lagi sibuk FB-an. Lihat nih, kok ini foto cekrek gitu, masukin FB, belajar masukin FB ke WA gitu, udah kerja keren sekarang. Lewat kesusahannya, dia nikmatin hasilnya. Tapi mesti lewat kesusahannya dulu. Gitu juga tuh dengan kita loh ya. Kalau ngomongin soal manusia lama pindah ke manusia baru, berubah ingin mempunyai sesuatu yang lebih baik lagi, ada kalanya kita ketemu kesusahan. Dan ini problemnya. Problemnya adalah kita seringkali berpikir bahwa perubahan itu langsung terjadi, instan, cepat, saya langsung berubah jadi orang suci. Enggak sih, enggak kayak gitu permasalahannya. Kalau andai kata saudara orang yang pemarah, orang pemarah, nggak cuma bisa satu kali nahan diri, terus tiba-tiba saudara jadi orang sabar. Nggak kayak gitu sayangnya. Seringkali dibutuhkan waktu menahan diri berkali-kali, berulang-ulang kali, dan seringkali jatuhnya juga berkali-kali, berulang-ulang kali. Marah lagi. Dan ketika jatuh kesekian kali, kita ngomong begini, kayaknya gue nggak bakal bisa berubah deh seumur hidup. Dan akhirnya kita menyerah dan bilang, saya nggak akan pernah bisa berubah, saya udah coba. Padahal perubahan itu bukan perubahan besar loh kebanyakan. Perubahan itu dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Langkah kecil dapat menuntun kita kepada perubahan yang besar. Oleh karena itu ketika kita jatuh lagi, bangun lagi aja. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Usahain lagi.
Saudara gagal 1 kali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, gagal 30 kali, nggak masalah. Kenapa? Karena saudara punya ribuan kali kesempatan di depan. 1 kali belajar, 1 kali mengampuni, 2 kali mengampuni, 3 kali mengampuni, lama-lama itu akan jadi kebiasaan. 1 kali memaafkan orang berkata kasar, 2 kali memaafkan orang berkata kasar, yang ketiga marah. Tapi saudara belajar lagi untuk mengampuni lagi, lama-lama kita akan menjadi makin baik dalam hal mengampuni. Mengampuni ada kalanya nggak langsung brok, lalu tiba-tiba kita jadi seperti Tuhan Yesus, dilempar, terima kasih untuk lemparannya. Kita mungkin lagi awal-awal gak akan seperti itu, tapi kalau andai kata kecil, lama-lama kita akan menjadi semakin baik dalam hal mengampuni. Mulailah dari langkah-langkah yang kecil. Kalau kita ingin berubah, mulai dari hal-hal yang kecil. Yang diulang-ulang. Dan itu akan menuntun kepada perubahan yang besar. Yang terakhir, saudara, ini adalah faktor yang paling akhir dalam hal perubahan, tetapi ini yang justru paling penting menurut saya. Pribadinya. Efesus 4 ayat ke-20 dan ke-21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara tahu apa yang membuat kita berubah? Yang membuat kita berubah sebenarnya adalah karena satu pribadi. Di sini dikatakan, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mengenal Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Lihat kata Yesus ini diulang berapa kali? Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, 4 kali dalam 2 ayat. Ini lagi ngomongnya soal perubahan yang terjadi dalam Kristus. Perubahan yang terjadi dalam Yesus. Perubahan yang terjadi karena kita mengenal Tuhan. Pribadi Dialah yang membuat kita berubah. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mencintai seseorang, kita akan berubah. Saya nggak tahu ya, tapi ada power mungkin ketika kita mencintai seseorang. Ada kekuatan tersendiri. Saya kasih tahu saudara suatu rahasia. Saya pernah melakukan satu hal yang gila ketika saya jatuh cinta. Hal yang gila itu adalah saya lari pagi. Seumur-umur gak pernah lari pagi. Tapi ketika jatuh cinta dengan seseorang, dan saya ngeliat kayaknya badan gue kegedean. Kayaknya mesti dikecilin sedikit supaya kelihatan enak kalau jalan bareng sama dia. Saya lari pagi loh. Suatu hal yang sulit dilaksanakan di waktu dulu tuh. Tapi saya berubah. Sekarang setelah putus, nggak lari pagi lagi jadi begini. Kisah dulu banget ya. Tapi ada kekuatan yang bisa mendorong seseorang melakukan sesuatu. Kekuatan cinta, kekuatan mengenal seseorang dan kekuatan disentuh oleh seseorang. Dia menyentuh hati saya. Dan ketika dia menyentuh hati saya punya power lebih untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini juga terjadi dalam hal dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika menyembah Tuhan, Dia menyentuh hati kita. Dan kita punya power lebih. Dan kita punya power lebih untuk melakukan sesuatu. Ayat yang terakhir, Yeskiel 36 ayat 27 mengatakan begini, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pada akhirnya, perubahan terjadi. Karena Roh Allah dalam hidup kita, dan kita disentuh oleh pribadi itu, dan kita berubah menjadi manusia yang baru. Mari saudara-saudara untuk bagi berdiri. Mari kita merenung bersama-sama situasi kita pada saat ini seperti yang biasa. Saudara, saya ingin saudara membayangkan detail demi detail kehidupan kita sebenarnya. Kalau tadi dikatakan bahwa manusia yang baru itu berkata benar, tidak berbohong. Manusia yang baru itu tidak berbuat dosa ketika marah. Manusia yang baru itu tidak mencuri. Manusia yang baru itu bekerja keras. Manusia yang baru itu membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Manusia yang baru itu tidak mengucapkan kata-kata kotor, tapi kata-kata yang membangun. Manusia yang baru itu tidak mendukakan Roh Kudus. Manusia yang baru itu tidak menyimpan kepahitan, kegeraman di dalam hatinya. Saya ingin saudara picture
gambarkan itu dalam pikiran saudara dan saudara lihat posisi saudara sekarang. Lihat posisi saudara sekarang dan bandingkan dengan gambaran orang itu, orang yang akan saudara tuju. Dan orang itu adalah diri saudara sendiri. Bayangkan bahwa saudara sanggup melakukan hal itu karena saudara adalah manusia yang baru. Dan bayangkan posisi saudara sekarang. Kita sedang menuju ke arah sana. Yang saya ingin kita renungkan sama-sama adalah seperti ini. Apakah kita punya kekuatan untuk tetap bertahan terus sampai sana? Apakah kita punya kekuatan ekstra untuk menjadi orang seperti itu? Pada saat ini saya ingin saudara berhubungan dengan pribadi yang sanggup mengubahkan kita. Yang sanggup mengubahkan saudara. Pribadi itu akan memberikan kepada saudara kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Bercakap-cakaplah kepada dia dan katakan, Tuhan, oke, ini situasinya adalah saya adalah manusia yang baru dan saya tidak seharusnya melakukan apa yang dilakukan oleh manusia yang lama. Oke Tuhan, saya tahu itu. Tuhan, saya tahu tujuannya sekarang, saya tahu bahwa tujuannya adalah saya mau menjadi manusia yang itu tuh yang tadi digambarin tuh di Efesus itu. Oke Tuhan, saya ngerti loh, saya pengen ke arah situ loh, tapi satu hal yang saya tahu, kekuatan saya, stamina saya, kerohanian saya itu putus di tengah jalan ketika saya mencoba untuk menjadi manusia yang baru itu. Letih, capek, frustrasi. Langkah demi langkah kecil yang saya ambil, kok kelihatannya saya jadi frustrasi gitu. Pada saat ini ada kekuatan yang keempat yang sudah harus punya, kekuatan Roh Kudus. Berhubunganlah dengan Tuhan dan apabila pada saat ini saudara berkata kepada Roh Kudus, saya butuh kekuatanmu untuk menjadi manusia yang baru. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan, saya gak mau menjadi orang-orang yang pemarah. Saya gak mau menjadi orang-orang yang menyimpan kepahitan di dalam hati saya. Saya gak mau menjadi orang-orang yang berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Saya gak mau menjadi orang-orang yang tidak bekerja keras. Saya gak mau menjadi orang-orang yang membenci. Saya gak mau. Sebaliknya Tuhan, saya mau menjadi orang yang menyenangkan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya mau perkataan yang keluar dari mulut saya itu membangun orang lain. Saya ingin Tuhan, mulai apa yang saya lakukan nama Tuhan ditinggikan. Jikalau ini adalah apa yang saudara inginkan dan saudara butuh bantuan Roh Kudus, angkat tangan saudara. Dia akan memampukan kita. Bapa Surgawi, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang paham betul bahwa mereka harus berubah. Paham betul bahwa mereka sedang menuju kepada arah yang benar, tapi mereka butuh kekuatan ekstra daripada Tuhan. Mereka butuh Engkau dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan mereka. Perubahan yang dirancang oleh Engkau. Perubahan yang ada untuk kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berubah, diubahkan oleh Roh-Mu, maka kami akan melihat keluarga kami akan diubahkan. Kami akan melihat gereja kami akan diubahkan. Kami akan melihat usaha kami akan diubahkan. Kami akan melihat sekolah kami, studi kami akan diubahkan. Kami akan melihat Tuhan, kehidupan kami akan diubahkan. Dan melalui kehidupan kami, melalui perkataan yang keluar dari mulut kami akan ada banyak orang dimenangkan. Akan ada banyak orang diubahkan. Akan ada banyak orang yang semakin semangat untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami rindu satu hal Tuhan. Kami ingin melihat perubahan-perubahan yang kontinu dan menghasilkan mujizat dalam kehidupan orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Terima kasih.